warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Hidayanti, NIM 2019 3121, Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi terbuka. Pengertian ekonomi terbuka: suatu perekonomian atau negara yang perekonomiannya terlihat secara luas dalam perdagangan internasional disebut dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagai produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi empat sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada empat sektor, yaitu yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat sektor luar negeri. Yang B, siklus pendapatan perekonomian terbuka. Siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka disebut dengan kegiatan ekonomi empat sektor, karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran apabila diperhatikan, maka didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor sebagai akibat dari wujud kegiatan ekspor dan impor. Yang C, perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula. Dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Banyak kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, impor. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang di luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar atau daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya.
makin tinggi pendapatan nasional, makin pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.